Untuk memahami niat Dao dokter ini memerlukan waktu. Orang yang melukai senior Gengyong adalah murid sekte Juntian bernama Ji Yinglin, seorang praktisi ranah kekuatan ilahi. Su Wuzhou tahu orang ini pasti mencari dirinya, namun ia tak tahu mengapa malah bertarung dengan senior Gengyong. Bagi Gengyong itu adalah hal biasa, tidak perlu dipermasalahkan. Lou He menceritakan yang sebenarnya. Awalnya Ji Yinglin akan menantang Su Wuzhou saat Su Wuzhou tidak ada. Ji Yinglin menghina sekte Dao dengan segala cara. Mendengarnya Gengyong marah, lantas Gengyong bertarung dengan Ji Yinglin atas nama Su Wuzhou. Su Wuzhou pun bergegas ke tempat Ji Yinglin yang kini berada di pavilion Junfeng. Meski sempat dilarang, namun Su Wuzhou tetap pergi. Ia ingin pergi sendiri dan meminta semuanya untuk tidak mengikutinya dan menunggu dirinya kembali. Sampailah Su Wuzhou di pavilion Junfeng. Terlihat Ji Yinglin sedang membicarakan mengenai monster darah. Ji Yinglin telah menemukan bahwa monster darah bersembunyi di pavilion Junfeng. Su Wuzhou yang mencarinya pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ji Yinglin. Ia berpikir harus mempunyai rencana terlebih dulu sebelum bertindak karena lawan yang ia hadapi memang kuat. Tak mengira Yu Feng juga pergi ke pavilion ini. Ia mendengar pavilion mempunyai anggur peri yang sangat enak, jadi ia datang untuk mencobanya. Namun pelayan di tempat itu memberitahu Yu Feng bahwa anggur di tempat mereka bukan untuk orang biasa. Yu Feng memperkenalkan dirinya yang bukan orang biasa. Ia mengaku sebagai saudara seorang cendekiawan besar Akademi Jize. Siapa sangka ada begitu banyak orang yang menggunakan alasan tersebut. Jadi pelayan itu tidak percaya dengan Yu Feng. Su Wuzhou memberi isyarat agar Yu Feng menoleh ke arahnya. Kemudian Yu Feng berjalan mendekati Su Wuzhou. Ia tak menyangka bertemu Su Wuzhou di tempat ini. Su Wuzhou memberitahu Yu Feng bahwa dirinya sekarang adalah murid dari sekte Dao. Sudah tidak sama lagi dengan Yu Feng. Su Wuzhou memiliki cara agar Yu Feng bisa mencoba anggur peri. Ia meminta Yu Feng melihat ke arah Ji Yinglin. Jika Yu Feng bisa mengalahkannya, pasti akan menjadi pusat perhatian. Setelah itu pasti akan menjadi tamu pavilion Junfeng. Yu Feng berkata bahwa dirinya hanya ingin meminum anggur, tidak ingin terlibat dalam perselisihan. Su Wuzhou tentu tidak akan membiarkan Yu Feng menghadapinya secara langsung. Ia akan menghancurkan Ji Yinglin sebentar lagi. Hal ini pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Lalu Su Wuzhou membisikkan apa yang harus Yu Feng lakukan. Yu Feng terkesan dengan rencana Su Wuzhou. Ji Yinglin berterima kasih karena ia telah direkomendasikan sebagai pemimpin operasi pembunuhan monster darah. Ia mengajak semua untuk minum bersama. Belum sempat mereka bersulang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya meja terbang yang mengarah ke arah Ji Yinglin. Ji Yinglin menahan meja tersebut dan melemparnya. Su Wuzhou melompat dan menyerang Ji Yinglin. Namun Su Wuzhou dipukul mundur dengan mudahnya. Su Wuzhou meminta penjelasan kepada Ji Yinglin yang telah menyerang murid sekte Dao. Karena hal itu Ji Yinglin mengetahui jika yang menyerangnya tadi adalah Su Wuzhou. Su Wuzhou menantang bertarung Ji Yinglin, namun harus sesuai aturan. Maksudnya Su Wuzhou ingin Ji Yinglin menekan kekuatannya agar ranah mereka berdua setara. Namun jika Ji Yinglin takut, tidak perlu menekan ranahnya. Ji Yinglin pun terpancing dengan provokasi Su Wuzhou. Ia menekan kekuatannya hingga ranah inet. Ji Yinglin meremehkan Su Wuzhou dengan meminta Su Wuzhou untuk menyerang dirinya terlebih dahulu. Tanpa sungkan, Su Wuzhou langsung menyerangnya dengan segel manifestasi. Melihat itu, Ji Yinglin terkejut, namun ia tak sempat menahan teknik tersebut. Setelah diserang seperti itu, Ji Yinglin tak terima karena Su Wuzhou menyerang secara tiba-tiba, padahal tadi yang meminta menyerang duluan adalah Ji Yinglin. Namun mengapa sekarang dianya protes ya? Para rekan-rekan Ji Yinglin menyarankan Ji Yinglin tak perlu bersikap terhormat kepada orang seperti Su Wuzhou. Maksudnya di sini Ji Yinglin tak perlu lagi menekan kekuatannya. Namun Ji Yinglin tak mendengarkan saran dari rekannya tersebut. Ia masih yakin dirinya bisa mengalahkan Su Wuzhou.
Tadi ia terkena serangan hanya karena ceroboh saja. Ketika Jing Yinglin masih dalam proses menggunakan jurusnya, ia kembali terkejut karena Su Wuzhou sudah bersiap menyerang. Ji Yinglin yang kewalahan menghadapi Su Wuzhou akhirnya memutuskan untuk membuka segel yang menekan kekuatannya. Namun sayangnya terlambat. Su Wuzhou kembali menyerangnya. Serangan itu mengakibatkan hancurnya kultivasi dari Ji Yinglin. Itu adalah pembalasan Su Wuzhou akibat Ji Yinglin yang menyakiti seniornya, yakni Geng Yong. Orang-orang yang berpihak pada Ji Yinglin berniat ingin menyerang Su Wuzhou bersama. Namun ada satu di antara mereka yang kurang setuju. Jika mengeroyok Su Wuzhou, ia takut jika hal ini menyebar akan menjadi tertawaan dunia. Salah satu pihak berpendapat mereka akan dipuji jika bisa menghancurkan Su Wuzhou. Dan semuanya pun akhirnya sepakat untuk menyerang Su Wuzhou bersama-sama. Sudah tidak peduli lagi dengan kehormatan, Su Wuzhou memberikan isyarat kepada Yu Feng untuk memulai rencana yang telah disepakati. Yu Feng tertawa, semua mata akhirnya tertuju kepada Yu Feng. Yu Feng tak mengira melawan ranah Inet saja membutuhkan banyak orang. Ini sungguh konyol. Orang-orang itu menyuruh Yu Feng menantang Su Wuzhou dengan level yang sama jika berani. Yu Feng tak mempermasalahkan jika dia menantang Su Wuzhou dengan level yang sama. Namun dengan syarat jika dirinya menang maka mereka harus menghormati dirinya sebagai pemimpin mereka. Mereka pun setuju asal Yu Feng bisa mengalahkan Su Wuzhou. Yu Feng turun ke bawah. Yu Feng dan Su Wuzhou memulai drama yang sesungguhnya. Terlihat konyol memang cara mereka bertarung. Hal ini bahkan membuat yang melihatnya bingung dengan jurus yang mereka gunakan. Setelah beberapa saat berpura-pura bertarung, Su Wuzhou memberi isyarat untuk segera mengakhiri drama mereka berdua. Yu Feng dan Su Wuzhou menggunakan jurus terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Di sini sudah jelas Su Wuzhou berpura-pura kalah dan jatuh. Ia berkata, "Aku tidak bisa lagi, kau terlalu kuat, Yu Feng." Setelah berkata demikian, Su Wuzhou segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Melihat Yu Feng yang berhasil mengalahkan Su Wuzhou tentu membuat orang-orang di situ memuji kehebatan Yu Feng, dan mereka sekarang bersedia mendengarkan Yu Feng. Su Wuzhou keluar dengan sangat senang. Semua berjalan sesuai apa yang ia harapkan. Sekarang semua mata terfokus kepada Yu Feng. Sudah tidak ada yang peduli dengan fakta bahwa dirinya mengalahkan Ji Yinglin. Ada seorang pelayan yang memberitahu Su Wuzhou bahwa ada seseorang yang mencarinya dan orang itu berada di halaman belakang pavilion Chunfeng. Su Wuzhou tanpa curiga mengikuti pelayan tersebut. Ternyata itu adalah Dai Yao Yao. Yao Yao menyindir Su Wuzhou yang telah hidup rukun di Sekte Dao, takutnya telah melupakan teman lama. Su Wuzhou mengetahui Yao Yao menginginkan sesuatu dari dirinya dan meminta Yao Yao tidak perlu basa-basi. Yao Yao berniat membuat kesepakatan dengan Su Wuzhou. Belum selesai mereka berbicara, ada gas beracun yang tiba-tiba muncul. Gas beracun ini dapat menyegel tubuh dan jiwa praktisi. Gas ini membuat pelayan pingsan. Yao Yao baru menyadari gas beracun ketika melihat pelayan yang telah terjatuh. Sayangnya itu terlambat. Yao Yao sempoyongan. Su Wuzhou bermaksud membantu, dianya juga ngikut sempoyongan. Yang berakhir mereka berdua terjatuh namun tidak pingsan. Yao Yao tidak dapat mengerahkan kekuatan internal miliknya akibat racun ini. Ada manusia dengan badan ular yang menyerang pelayan. Pelayan itu seketika menghilang. Manusia ular itu berpikir jika kedua orang ini pastilah enak. Ia pun bergegas menyerang. Yao Yao berpikir dirinya mungkin benar-benar akan mati kali ini. Ia sudah pasrah tapi tak disangka Su Wuzhou menyelamatkannya.
Su Wuzhou tak terpengaruh oleh racun tersebut. Hal ini sulit dipercaya bagi manusia ular itu, karena tak ada seorang manusia pun yang bisa menahan racun ini di bawah praktisi ranah lautan ilahi. Rupanya ini adalah monster darah. Kemungkinan monster inilah yang dibicarakan oleh Ji Yinglin. Yao Yao meminta Su Wuzhou menangani racun dalam tubuhnya karena Su Wuzhou tak bisa melawan monster darah ini sendirian. Monster itu menyerang. Su Wuzhou menangani racun Yao Yao sembari menghadapi monster darah. Hal itu nampak menyulitkan kalau dipikir-pikir. Akhirnya racun telah disembuhkan. Yao Yao yang digendong Su Wuzhou mengingatkan untuk menurunkan dirinya. Yao Yao melompat turun dari gendongan Su Wuzhou. Ia mengeluarkan cambuk yang menyala merah. Melihat ada yang aneh terjadi, monster darah itu berniat kabur. Sayangnya tak dibiarkan begitu saja oleh Yao Yao. Yao Yao menangkap monster itu dan menghajarnya habis-habisan. Su Wuzhou yang melihat itu merasa Yao Yao ini sangatlah kejam. Yao Yao mengambil semua racun yang dibawa oleh monster darah tersebut. Karena Su Wuzhou juga ada kontribusi dalam pertarungan ini, ia juga meminta bagian. Total racun itu ada 5 botol, Su Wuzhou diberi 3 botol. Su Wuzhou sebenarnya menginginkan lebih karena ia telah menyelamatkan hidup Yao Yao. Hal ini tentu lebih berharga dari 3 botol racun tersebut. Mendengar itu, Yao Yao kembali memberi Su Wuzhou 1 botol lagi. Namun Yao Yao mempunyai satu permintaan, yakni Su Wuzhou harus membantu dirinya mengobati seseorang. Su Wuzhou sok sibuk saat berada di kota Ji. Yao Yao menambahkan 500 tael. Su Wuzhou masih belum mau. Su Wuzhou mau mengobati seseorang dengan keterampilan medisnya yang luar biasa asalkan dibayar paling tidak 1000 tael. Yao Yao terkejut. Ia berpikir Su Wuzhou ingin meminta ratusan ribu tael, ternyata cuma 1000 tael saja. Tentu Yao Yao setuju dan memberikan 1000 tael kepada Su Wuzhou. Su Wuzhou berpikir jika dia mendapatkan banyak uang kali ini. Su Wuzhou ini memang lugu atau gimana sih? Ia mikirnya hanya dengan sedikit ilmu medisnya menghasilkan 1000 tael itu sudah untung besar. Namun bagi orang yang telah disembuhkan dengan ilmu medis Su Wuzhou yang luar biasa, 1000 tael ini tidaklah seberapa alias terlalu murah. Sebelum pergi menyembuhkan orang tersebut, mereka harus menyingkirkan monster darah terlebih dahulu. Semua pejuang di kota Ji berniat menemukan monster darah ini. Jika Su Wuzhou menunjukkan bahwa dirinya yang menangkap monster ini, maka ia pasti akan mendapatkan ketenaran. Namun Su Wuzhou berpikiran lain. Dibandingkan dengan menukarnya dengan ketenaran, ia memikirkan cara yang lebih baik. Ia meminta Yao Yao mengendalikan monster ini dengan teknik rahasianya. Lalu Su Wuzhou meminta Yao Yao membantunya dan selanjutnya ia membisikkan apa yang ia rencanakan kepada Yao Yao. Kembali lagi di pavilion Chun Feng di mana Yu Feng berada. Ia sedang bersenang-senang kali ini. Ada 2 wanita yang berada di sampingnya. Yu Feng yang menikmati kesenangan ini diingatkan untuk menangkap monster darah. Terlihat Yu Feng terkejut mendengar itu. Yu Feng mengatakan untuk tidak perlu terburu-buru, harus bersiap terlebih dahulu. Ia tak tahu mengenai monster darah ini karena Su Wuzhou hanya menyuruhnya berakting dan tidak memberitahu mengenai monster darah. Di saat itu ia bingung, tak tahu harus bagaimana. Datanglah Yao Yao. Yao Yao memberikan surat dari Su Wuzhou yang isinya memberitahu Yu Feng bahwa Su Wuzhou telah menangkap monster darah dan meminta Yu Feng untuk memimpin monster darah ke tanah utama Sekte Juntian. Yu Feng kembali berakting. Ia berpura-pura telah menyelesaikan persiapannya untuk menangkap monster darah. Ia merapal mantra agar monster darah muncul. Yu Feng merapal mantra sambil melakukan gerakan-gerakan aneh. Tak berapa lama monster darah jatuh dari lantai atas. Yao Yao mengendalikan monster darah, membuat monster darah itu seolah-olah melarikan diri. Yu Feng memimpin semuanya untuk mengejar monster tersebut. Karena telah selesai, Yao Yao akan membawa Su Wuzhou ke tempat orang yang mau disembuhkan. Sampailah mereka di tempat orang tersebut. Orang tersebut ingin menyapa Yao Yao, namun Su Wuzhou mengira jika orang tersebut akan menyapa dirinya.
Kasihan sekali Su Wuzhou ini. Orang ini bernama Feng Liancheng. Yao Yao menjelaskan kedatangannya kali ini ialah untuk menepati janji menyembuhkan penyakit gelap Patriark Feng. Sekarang dokter yang bisa menyembuhkan penyakit Patriark telah ditemukan. Tentu yang dimaksud Yao Yao adalah Su Wuzhou. Namun Patriark Feng tidak percaya jika yang dimaksud Nona Dai Yao Yao adalah orang yang di depannya ini. Ia pun mencari-nyari keberadaan dokter yang dimaksud. Ia memanggil-manggil dokter tersebut, bahkan mengabaikan Su Wuzhou. Betapa terkejutnya Patriark Feng mengetahui jika dokter yang dimaksud itu adalah benar-benar Su Wuzhou. Ia pun menghampiri Yao Yao untuk kembali memastikannya. Akhirnya karena yang mengatakan adalah Nona Dai Yao Yao, maka dirinya pun percaya. Hal itu ia lakukan lantaran penyakit tersembunyi yang ia derita sudah tidak bisa ditunda lagi. Hanya bisa mengambil resiko, maka akan ada kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Ia pun memberi hormat kepada Su Wuzhou dan memperkenalkan dirinya dan memohon agar Su Wuzhou dapat mengobatinya. Su Wuzhou yang kesal membuang muka. Namun karena ini ia lakukan demi uang, maka Su Wuzhou akan tetap memeriksanya. Setelah diperiksa, Su Wuzhou mengetahui jika energi jahat telah meresap ke dalam meridian. Di sini Patriark Feng belum percaya jika Su Wuzhou mampu menyembuhkan penyakit yang ia derita. Su Wuzhou yang mengetahui jika Patriark Feng meremehkan dirinya, ia berniat ingin memberi orang ini pelajaran. Su Wuzhou menjelaskan bahwa dirinya bisa menyembuhkan penyakit Patriark Feng asalkan Patriark Feng mampu menahan metode yang akan ia gunakan. Tanpa menunggu jawaban, Su Wuzhou langsung bertindak. Ia memukul Patriark Feng. Su Wuzhou beralasan jika ini adalah metode rahasia yang ia miliki, yakni menggunakan pukulan yang kuat untuk mengusir energi jahat. Su Wuzhou dengan bahagia memukuli Patriark Feng. Patriark Feng meminta mengganti metodenya. Namun Su Wuzhou meyakinkan Patriark Feng karena hal ini ia dapatkan setelah melakukan perjalanan selama puluhan tahun. Ia juga menegaskan harusnya Patriark Feng merasa beruntung karena Patriark Feng adalah orang pertama yang merasakan metode ini. Setelah melakukan pukulan terakhir, energi jahat di tubuh bagian atas telah dimusnahkan. Selanjutnya tinggal energi jahat bagian bawah yang akan dimusnahkan. Seketika Patriark Feng berteriak. Tak berapa lama energi jahat dalam tubuh Patriark Feng mulai keluar. Patriark Feng kaget begitu ia merasakan bahwa tubuhnya agak baikan. Ia merasa energi jahat dalam tubuhnya benar-benar sudah musnah. Dengan sembuhnya penyakit yang selama ini ia derita, kekuatan Patriark Feng kini kembali lagi ke puncaknya. Patriark Feng merayu Su Wuzhou agar nantinya mau merawat dirinya lagi. Tentu Su Wuzhou tak mau jika tanpa imbalan apapun. Meski demikian, Patriark Feng sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Su Wuzhou. Dirinya pasti akan mengingat kebaikan Su Wuzhou dalam hati. Patriark Feng ingin mengetahui berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk perawatan dari Su Wuzhou. Su Wuzhou mengatakan bahwa Dai Yao Yao telah membayar perawatan dari Patriark Feng. Mendengar itu, Patriark Feng mengucapkan terima kasih kepada Dai Yao Yao. Ia juga berkata bahwa dirinya pasti akan balas budi di masa depan jika dibutuhkan. Bagi Yao Yao, 1000 tael sebagai imbalan atas kesetiaan seorang guru besar ranah defensi itu sangatlah murah. Ia benar-benar merasa sangat beruntung bisa mengenal Su Wuzhou. Namun Su Wuzhou berpikir berbeda dari Yao Yao. Bagi dirinya perawatan yang sederhana seperti ini dapat menghasilkan 1000 tael itu sangatlah untung. Ia merasa dirinya adalah bocah yang pintar. Yao Yao memberitahu Wuzhou jika Patriark Feng adalah dosen di Akademi Jize. Su Wuzhou kaget dan kembali memastikan apakah benar Patriark Feng adalah dosen di Akademi Jize. Su Wuzhou bertanya mengenai istrinya Qin Hing Mou. Mendengar jika Qin Mou adalah istri Su Wuzhou membuat Patriark Feng terkejut karena Qin Mou adalah murid langsung Tuan Cijiu. Ia tak percaya jika Qin Mou adalah istri dari Su Wuzhou.
Untung saja ada Dai Yaoyao yang mempertegas bahwa memang benar jika King Mao adalah istri dari Su Wuzhou. Akhirnya Patriark Feng memberitahukan apa yang telah ia ketahui. Hanya saja situasinya saat ini tidak terlalu baik. Tentu hal itu membuat Su Wuzhou panik dan juga khawatir tentang keadaan istrinya. Patriark Feng baru mendengar jika King Mao mendapat serangan balik dari pencerahan. Bahkan Tuan Cijiu sendiri tidak dapat menyembuhkannya. Jika ini terus berlanjut, King Mao mungkin akan menjadi tidak berguna. Apa yang dikatakan oleh Patriark Feng membuat Su Wuzhou naik darah. Ia pun bergegas untuk pergi ke Akademi Jize meski telah diingatkan oleh Dai Yaoyao jika Su Wuzhou tidak bisa masuk ke Akademi Jize begitu saja. Seseorang berlutut di depan pintu masuk Akademi Jize. Ia telah berjalan ribuan mil hanya untuk masuk Akademi Jize, berharap akan diterima di akademi. Su Wuzhou akhirnya sampai di tempat itu. Ada seorang di sampingnya yang menjelaskan bahwa Akademi Jize tidak mudah untuk dimasuki. Pak tua di depan telah datang ke sini setiap tahun sejak berusia 16 tahun. Sekarang ia sudah mempunyai 3 cucu tapi belum masuk. Jadi bisa dikatakan tidak mungkin dan meminta Su Wuzhou untuk tidak memikirkan hal tersebut. Namun dirinya mempunyai cara untuk bisa memasuki Akademi Jize. Ia mempunyai sepupu yang bisa masuk akademi dengan mengantar makanan. Hanya dengan 50 tael dirinya bisa membiarkan Su Wuzhou menyelinap menyamar menjadi pelayan. 50 tael bagi Su Wuzhou terlalu mahal, ia pun tidak tertarik. Orang tersebut tetap membujuk Su Wuzhou dengan menurunkan harganya. Sampai akhirnya Su Wuzhou memberitahu orang tersebut bahwa dirinya tidak akan membayar sepeser pun. Hal itu karena ia mengingat apa yang telah dikatakan oleh ketua Dao, yakni segala sesuatu harus sesuai dengan aturan. Su Wuzhou nampak bingung karena ia tak melihat ada jalan menuju Akademi Jize. Ketika ia dihentikan, ia mengatakan bahwa dirinya ada hubungannya dengan Chong Nian dan meminta mereka untuk cepat menunjukkan jalan. Penjaga itu pun bertanya mengenai hubungan Su Wuzhou dengan Tuan Chong Nian. Pada konferensi kebudayaan di Swanseng belum lama ini, Chong Nian tampil di depan semua orang dan bersujud padaku, menurutmu apa hubungan kita? Mereka yang mendengarnya pun tampak terkejut tak percaya. Su Wuzhou sekali lagi mengingatkan untuk cepat menunjukkan jalannya. Penjaga itu berdiskusi karena masih belum yakin jika Wuzhou ada hubungan dengan Tuan Chong Nian. Mereka berniat akan membawa masuk Su Wuzhou. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, maka akan mengirim Su Wuzhou langsung ke akademi untuk dihukum. Su Wuzhou akhirnya diizinkan masuk oleh mereka. Orang yang menawarkan menyelinap tadi tak terima dan menghentikan mereka. Ia merasa ada yang salah dengan Su Wuzhou. Ia memberitahukan penjaga bahwa tadi Wuzhou menanyakan cara masuk kepada dirinya. Namun sayangnya malah orang ini ditangkap karena Su Wuzhou memberitahukan jika orang ini telah menawarkan jasa agar seseorang bisa masuk ke Akademi Jize dengan menyamar menjadi seorang pelayan. Penjaga tersebut menunjukkan tangga untuk menuju Akademi Jize. Setelah sampai di atas, terlihat Su Wuzhou kelelahan. Ia merasa kagum dengan Akademi Jize. Penjaga itu mengantar Su Wuzhou untuk menemui Tuan Chong Nian. Di perjalanan, Su Wuzhou menggali informasi tentang istrinya. Dengan itu, dirinya bisa mengetahui jika istrinya tinggal di halaman bambu depan. Karena telah mengetahui informasi yang sangat bermanfaat, ia meminta murid penjaga pintu masuk untuk menemui Tuan Chong Nian dan memberitahunya jika teman lama datang mencari, dan menyuruh murid ini untuk meminta Tuan Chong Nian datang menemui dirinya di gerbang halaman bambu. Tentu murid penjaga itu kebingungan karena hal itu melanggar peraturan. Dan betapa terkejutnya dia ketika tahu jika orang yang ia bawa masuk adalah Su Wuzhou.
Hal itu ia ketahui ketika Gu Hing memanggil nama Su Wuzhou. Di sini Gu Hing merasa kesal kepada Su Wuzhou karena ulah Su Wuzhou dirinya hampir dikeluarkan dari posisi murid inti oleh Tuan Ciu Ciu. Gu Hing juga memarahi murid penjaga yang membawa Wuzhou masuk. Hal itu dilakukan karena sebelumnya dia tidak mengetahui jika orang yang ia bawa adalah Su Wuzhou. Ditambah ia mengatakan jika mempunyai hubungan dengan Tuan Chongnian. Karena Su Wuzhou memasuki akademi tanpa izin, hal ini dimanfaatkan Gu Hing untuk memberi pelajaran kepada Su Wuzhou. Wuzhou hanya tertawa karena ia merasa dirinya dibawa ke sini secara jujur dan adil. Gu Hing tak percaya akan hal itu dan memprovokasi teman-temannya untuk memukul Su Wuzhou. Gu Hing sangat yakin jika kali ini dirinya pasti akan menang. Namun sayangnya hal itu tak sesuai dengan kenyataan, karena semua murid yang menyerang Su Wuzhou semuanya dikalahkan dengan begitu mudah oleh Su Wuzhou. Gu Hing nampak tak percaya murid ranah inet tingkat 10 dikalahkan dengan mudah. Wuzhou mengingatkan Gu Hing untuk tidak melibatkan murid lain karena ini adalah dendam pribadi antara mereka berdua. Jika itu dilakukan, bahkan puncak ranah inet juga bukan tandingan dirinya. Murid yang dikalahkan Wuzhou semuanya pergi. Jika Gu Hing tidak segera menyingkir, maka nasibnya akan sama seperti mereka. Gu Hing sebenarnya ketakutan, namun di depan Su Wuzhou ia tak menunjukkan rasa takutnya. Ia terlihat seperti akan menggunakan teknik terkuatnya. Namun yang tak disangka Su Wuzhou ialah Gu Hing tak berniat bertarung melainkan memanggil murid lain. Tak berapa lama datanglah beberapa murid. Su Wuzhou mengejek mereka jika akademi Jise berisi orang-orang aneh. Tak mengira jika Gu Hing mengumpulkan murid ini untuk balas dendam kepada dirinya. Namun kali ini Su Wuzhou akan memberi kesempatan ia menantang seluruh murid akademi Jise di tingkat yang sama. Berpindah di tempat King Mou yang memang terlihat sedang sakit. Ia mendengar suara Su Wuzhou yang berteriak tadi. Namun ia merasa jika itu tidaklah mungkin Su Wuzhou. Ia tak tahu apakah mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu kembali. Di sisi lain nampak Tuan Ciu dan Ketua Dao sedang ngeteh bersama. Tuan Ciu membicarakan Su Wuzhou yang berkali-kali membuat masalah. Ketua Dao hanya tersenyum. Ia beralibi bahwa Su Wuzhou memang mempunyai karakter yang nakal, yang bahkan dirinya saja tidak bisa mengendalikannya. Ketua Dao meminta maaf kepada Tuan Ciu atas hal tersebut. Tuan Ciu juga meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh muridnya Gu Hing. Lalu ia mengajak Ketua Dao jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan kebosanan. Kembali lagi di tempat Su Wuzhou, ia meminta Gu Hing untuk tidak banyak bacot. Jika ingin bertarung, Wuzhou meminta mereka untuk segera menyerang. Seorang murid akhirnya sudah tidak tahan lagi dengan lagak sombong Su Wuzhou. Ia pun berniat menyerang Su Wuzhou, namun belum sempat ia menyerang, Su Wuzhou sudah menyerang terlebih dahulu yang membuat murid tersebut terjatuh. Su Wuzhou kembali memprovokasi mereka dengan menanyakan apakah semua murid akademi Jise seperti sampah, bahkan tidak membuat dirinya bergerak. Gu Hing sangat terkejut melihat Su Wuzhou dapat menjatuhkan seorang ranah inet hanya dengan satu gerakan. Melihat itu, Gu Hing tak kehabisan cara. Ia kembali menghasut teman-temannya agar mau menghajar Su Wuzhou tanpa mengikuti aturan, dengan alasan jika Su Wuzhou masuk ke akademi tanpa izin. Hal itu telah melanggar peraturan akademi. Gu Hing pun akhirnya bisa meyakinkan teman-temannya untuk menyerang Su Wuzhou bersama. Seorang murid mengingatkan Gu Hing jika mereka membunuh Su Wuzhou maka akan terjadi masalah karena Wuzhou adalah murid dari Sekte Dao. Gu Hing meyakinkan teman-temannya tersebut jika Sekte Dao sekarang semakin lemah, tidak ada yang perlu ditakuti. Ditambah Su Wuzhou menerobos masuk lebih dulu tanpa izin. Mereka mulai menyerang. Su Wuzhou berusaha menangkis semua serangan. Ketika mereka akan menyerang lagi, datanglah Tuan Ciu dan Ketua Dao. Namun kedatangan mereka belum disadari oleh murid akademi Jise.
Suwuzo yang telah menyadarinya, ia segera menyimpan pedang miliknya. Gu Hing tanpa menyadari kedatangan Tuan Ciciu mengatakan yang tak seharusnya ia katakan. Ia pun dipukul keras oleh Tuan Ciciu. Ketua Dao menyindir tentang cara murid Akademi Jise mempraktikkan kitab suci yang telah mereka baca. Gu Hing memohon kepada Tuan Ciciu untuk mendengarkan penjelasan darinya. Namun Tuan Ciciu sudah tak mau mendengar penjelasan dari Gu Hing yang telah menghasut orang lain untuk bergabung dan berencana membunuh murid Dao karena alasan egois. Tuan Ciciu menghapus status murid inti Gu Hing karena telah melakukan kesalahan ini. Menurut Ketua Dao, hukuman ini terlalu berat. Suwuzo juga berpikir hal yang sama dengan Ketua Sekte Dao. Wuzo beralasan bagaimanapun Gu Hing bukanlah satu-satunya yang ingin mengambil tindakan saat ini. Tidak bisa membiarkan Gu Hing menanggung semua kesalahannya sendirian. Mendengar itu, Tuan Ciciu berpikir jika dirinya tidak menghukum Gu Hing, takutnya juga akan meminta pertanggungjawaban murid lainnya. Ia pun memutuskan untuk menghukum Gu Hing dengan 30 hukuman tongkat dan mengusirnya dari akademi. Selain itu, tidak akan membiarkan Gu Hing datang ke Akademi Jise lagi. Gu Hing masih memohon agar Tuan Ciciu memaafkannya. Namun Tuan Ciciu tidak bergeming sedikit pun. Ia sudah yakin dengan apa yang telah ia putuskan. Ketua Dao memuji sikap tegas Ciciu. Ia sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Ciciu. Sekarang giliran Ciciu meminta penjelasan tentang masalah Suwuzo yang menyusup ke akademi. Ciciu pun memerintah para murid untuk menangkap Suwuzo. Menurut peraturan akademi akan dihukum cambuk 30 kali dan dikeluarkan dari akademi. Dalam hati, Ketua Dao tak ingin membantu dan ingin Suwuzo menyelesaikan masalahnya sendirian. Suwuzo mengingatkan Ketua Dao tentang ajaran Dao. Akhirnya Ketua Dao mengingatnya dan mencoba berbicara dengan Ciciu. Bagaimanapun Suwuzo juga merupakan anggota Sekte Dao. Sekalipun harus dihukum, harus diberi kesempatan untuk berdalih dan memberikan penjelasan. Ciciu membuang muka dan berkata tidak ada alasan untuk masuk tanpa izin ke akademi. Namun mengingat hubungannya dengan Ketua Dao, ia akan memberi kesempatan untuk menjelaskan. Wuzo mengatakan bahwa dirinya memiliki seorang siswa dari Akademi Jise. Menurut Suwuzo, hubungan ini tidak melanggar aturan. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Suwuzo tak membuat Ciciu percaya begitu saja. Suwuzo memberitahu bahwa muridnya adalah Chong Nian. Hal itu membuat para murid yang berada di situ tertawa seakan Suwuzo membuat lelucon, mengira jika Suwuzo tidak tahu siapa itu Chong Nian. Chong Nian adalah seorang sarjana terkenal dari Akademi Jise. Bahkan Raja Lu harus memanggilnya Tuan ketika melihatnya. Wuzo tak peduli orang lain memanggilnya apa, namun dirinya menganggap Chong Nian hanyalah murid Sekte Dao yang tidak kompeten. Dan jika tidak percaya, Suwuzo menyuruh mereka untuk memanggil Chong Nian datang. Untuk memastikan kebenarannya, mereka pun akan memanggil Chong Nian. Tuan Ciciu heran mengapa Suwuzo begitu percaya diri. Ia berpikir tentang kebenaran Chong Nian yang memuja Suwuzo sebagai guru. Wuzo juga memberitahu Tuan Ciciu kedatangannya kali ini bukan hanya untuk bertemu dengan Chong Nian, namun juga ingin bertemu dengan Hing Mou. Tuan Ciciu mengizinkan Wuzo untuk bertemu Hing Mou karena Akademi Jise adalah tempat orang-orang yang jujur. Tak mungkin menghalangi suami yang ingin bertemu dengan istrinya. Kepergian Suwuzo yang berniat ingin menemui istrinya dihentikan oleh murid-murid yang berada di situ. Mereka beralasan jika Akademi Jise bukanlah tempat yang bisa didatangi sesuka hati. Mereka bermaksud ingin menantang Suwuzo. Suwuzo menatap Tuan Ciciu ingin meminta penjelasan. Ciciu berkata, aku tidak akan menghentikanmu menemui Hing Mou, juga tidak menghentikanmu untuk menantang mereka. Ini adalah jalan yang kalian pilih sendiri. Oleh karena itu, Suwuzo tak sungkan lagi untuk bertarung dengan mereka dan meminta mereka untuk menyerang terlebih dahulu. Suwuzo dengan mudahnya menghentikan serangan tersebut dengan satu gerakan.
Murid bernama Gao Yinglei kali ini akan menantang Su Wuzhou. Ketika murid tersebut akan menyerang, Su Wuzhou meminta murid tersebut berhenti. Su Wuzhou menginginkan siapapun yang ingin bertarung dengan dirinya kali ini harus mengeluarkan 100 batu roh. Hal itu dilakukan Su Wuzhou dengan alasan untuk mengisi ulang energi yang telah dihabiskan akibat dirinya bertarung terus-menerus. Menurut murid tersebut, 100 batu roh terlalu banyak. Ada seorang murid bernama Qian yang tiba-tiba datang untuk menantang Su Wuzhou. Ia membawa 100 batu roh. Qianjun begitu yakin dirinya lah yang kali ini akan mengalahkan Su Wuzhou. Namun dengan mudah Qianjun dikalahkan oleh Su Wuzhou. Setelah berhasil mengalahkan Qianjun, Wuzhou mengambil 100 batu roh yang telah disepakati sebelumnya. Seorang bernama Ji datang untuk menantang Su Wuzhou. Ketika murid tersebut hendak menyerang Su Wuzhou mengingatkan mengenai batu roh, apakah batu roh yang dimiliki cukup atau tidak.